Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita buat skemanya istislam, yang berarti pasrah, itu membuat kita ta'zim, khuf dan khauf. Nah, ta'zim membuat ketundukan kita kepada Allah memiliki makna taqarrub. Memiliki makna taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seandainya ada orang sholat sambil ngomel-ngomel, meskipun cuma di batin karena imam bacaannya panjang, maka dia sholat itu tidak jadi amal taqarrub. Dan itu orang yang seperti ini ketika selesai sholat nggak ada bedanya, karena tidak disertai dengan ta'zim. Sementara kalau khuf, ini yang nanti menimbulkan apa yang disebut sebagai laddah. Bacanya bukan laddah, bukan laddah, tapi laddah, yakni kelezatan beribadah, kelezatan bertaqarrub. Jadi taqarrub itu terasakan lezatnya, terasakan nikmatnya, terasakan indahnya. Itu karena ada khuf. Dan kalau khauf, ini nanti akan menimbulkan istiqomah. Akan menimbulkan istiqomah. Nah, 3 akibat dari ta'zim, khuf dan khauf. Ini akibat yang kita rasakan ketika kita hidup. Ketika kita hidup. Jadi dengan istislam baik berupa ta'zim, khuf dan khauf, hidup kita akan dipenuhi dengan taqarrub, laddah dan istiqomah. Hidup kita akan dipenuhi dengan ketundukan, di mana ketundukan kita lalu punya makna taqarrub, laddah dan istiqomah. Itu ketika kita masih hidup. Nah, manfaat atau pengaruh dari istislam itu nanti tidak hanya ketika kita hidup, dia akan terus berkelanjutan sampai kita berada di depan gerbang kepulangan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gerbang kematian yang ditandai dengan datangnya sakaratul maut. Istislamnya kita baik dengan ta'zim, khuf dan khauf itu amat sangat bermanfaat pada saat kita sakaratul maut. Sangat bermanfaat. Di mana letak manfaatnya? Sebenarnya ini juga buah dari ta'zim kita yang membuahkan taqarrub. Nah, taqarrub yang artinya dekat dengan Allah. Kalau taqarrub kan berarti ibadah atau ketundukan kita membuat kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah kemudian datang sakaratul maut, maka pada saat sakaratul maut kita akan menghadapinya dengan nikmat, ketenangan. Itu yang nanti akan kita rasakan pada saat sakaratul maut kita. Tenang. Kenapa bisa tenang? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah pasti akan tenang. Dan ketenangan itu sungguh sangat dibutuhkan pada saat kita sakaratul maut. Sangat-sangat dibutuhkan. Karena sakaratul maut itu berat sekali. Berat sekali. Tetapi seberat apapun sakaratul maut, kalau kita menghadapinya dengan tenang, itu lebih dekat dengan selamat. Segala sesuatu sesulit apapun kalau dihadapi dengan tenang, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah berat, susah, nggak tenang, stres. Dan itu yang sering kita jumpai. Ada orang-orang yang karena hidupnya tidak memiliki nilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sakaratul maut, pada saat sakaratul maut dia merasakan berat. Jadi ini yang pertama. Dari taqarrub melahirkan keikhlasan pada saat sakaratul maut.
Nah, bagaimana dengan hub yang membuat kita merasakan nikmat lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini berarti akan mengantarkan sakaratul maut kita itu dipenuhi dengan keikhlasan. Dipenuhi dengan keikhlasan. Iya. Sekali lagi, dipenuhi dengan keikhlasan. Kenapa dipenuhi dengan keikhlasan? Logikanya berawal dari ladzatul taqarrub, kelezatan bertaqarrub. Ya, orang yang sudah memiliki hub kepada Allah, ketika dia beribadah kan dia akan merasakan nikmat. Dia akan merasakan nikmat. Nah, kalau orang merasakan nikmatnya bertaqarrub, salah satu hasilnya dia tidak mungkin menjadi pribadi yang mudah membenci orang lain. Dia menjadi pribadi yang tidak bisa membenci orang lain. Kenapa begitu? Sebab orang bisa membenci orang lain itu lantarannya apa? Lantarannya ada peristiwa, kan? Tidak mungkin kita membenci orang lain tanpa ada peristiwa yang melatar belakanginya. Nggak mungkin. Datang orang, kita bisik-bisik sama teman kita, saya benci sama dia. Kok bisa benci? Kamu kenal sama dia? Enggak. Pernah punya peristiwa apa gitu yang membuat kamu tersinggung, yang membuat kamu merasa direndahkan? Enggak. Atau kamu punya sesuatu yang diambil oleh dia? Enggak. Itu kira-kira logis nggak Bapak Ibu? Kebencian itu selalu punya latar belakang, dan latar belakangnya adalah peristiwa. Latar belakangnya adalah peristiwa. Nah, sementara bagi orang yang sudah istislam, dan salah satu unsur istislam adalah hub. Setiap peristiwa itu adalah kesempatan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun peristiwanya itu kesempatan untuk tunduk kepada Allah. Contoh, kita ditipu orang, itu peristiwa. Apa yang kita lakukan? Kalau kemudian kita membenci orang yang menipu kita, apakah kebencian itu wujud ketundukan kita kepada Allah? Nah, itu tidak akan dilakukan oleh orang yang sudah istislam. Dia tidak akan membenci dia. Terus yang dilakukan adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu peristiwa penipuan itu disikapi dengan ikhlas, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keikhlasan. Ngaji begini pulang cari sandal nggak ada. Cari sandal nggak ada. Cenderung kita secara otomatis yang masih ada pada diri kita apa? Jengkel atau ikhlas? Jengkel. Kenapa sih jengkel? Ya, sendal saya ada nilainya. Berapa nilainya? 300.000. Ya, mengenai jengkel itu kan sendal mahal. Karena saya tidak jengkel. Tahu gini, teleponnya saya kapok, besok bakalan ngaji lagi. Nah, baik. Sekarang mari kita lihat. Hilang sandal harga 300.000, kita tidak ikhlas. Sekarang mari kita lihat di dalam diri kita. Ternyata di dalam diri kita ini ada sesuatu yang sangat-sangat berharga, yang sedemikian berharganya sampai-sampai kita sendiri tidak bisa menghargainya. Kira-kira apa? Nyawa. Betul, nyawa ya Pak? Berapa harga nyawa Bapak? Nggak bisa dihargai. Iya. Kalau nyawa dihargai 20 juta mau Pak? Ini 20 juta, sini nyawa Bapak. Nggak mau ya? Iya. Nyawa itu harganya tiada terkira.
nggak bisa dihargai. Itu nyawa, dan semua kita punya nyawa kan? Ada yang sudah nggak punya nyawa? Semua punya nyawa, tapi tahukah kita nyawa kita betul-betul sangat menjaganya karena harganya tiada terkira. Apakah suatu saat akan ada yang datang untuk mengambilnya? Ada nggak? Ada kan? Ada. Siapa yang mau mengambil nyawa itu? Allah melalui malaikat Israel, malaikat maut. Dialah yang nanti akan mengambil nyawa kita. Nah, pada saat nyawa kita diambil oleh malaikat maut, pengennya kita ikhlas atau nggak ikhlas? Gimana ikhlas? Kalau kemarin sendal diambil nggak ikhlas kok? Iya, kalau sendal harga 300.000 diambil aja nggak ikhlas, apalagi ketika yang diambil nyawa. Susah untuk ikhlas. Iya, kecuali kalau kita merasa harga nyawa kita setara dengan harga sandal atau lebih rendah. Iya, kalau lebih rendah memang ikhlas nih. Kalau nyawanya harga 500 perak diambil, ya ikhlas. Iya. Nah, dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang, insya Allah bukan kita sih ikhlas saja lah insya Allah. Ada orang nyawanya mau diambil malaikat maut, dia nggak ikhlas. Dia dongkol, dia jengkel, dia benci kepada yang mau ngambil, yaitu malaikat maut. Nah, malaikat maut tahu kalau orang ini dongkol sama beliau, jengkel sama beliau. Maka bisa dibayangkan malaikat maut mencabut, mengambil nyawa orang tadi, caranya gimana? Maka kira-kira sakaratul mautnya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak. Karena itu mulai sekarang cobalah kita ikhlas. Tapi memang ikhlas itu nggak bisa kecuali orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Karena itu hampir kita bisa membuat semacam hipotesa, kalau seandainya ada orang yang masih membenci orang lain, itu berarti dia belum merasakan nikmatnya ibadah. Ya, kalau dia masih jengkelan kepada orang lain, dongkol sama orang lain, benci sama orang lain, kemungkinan besar memang dia belum merasakan ladzatul taqarrub, lezatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya otomatis memang nggak bisa ikhlas. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, insya Allah dia akan ikhlas. Dan keikhlasan kita dalam hidup ini adalah tabungan dari kita ketika sakaratul maut, betul-betul kita dalam keadaan ikhlas. Nah, ini nikmatnya hub, pasrah dalam wujud hub. Nah, yang ketiga adalah khauf. Nah, kalau waktu hidup membuat kita istiqomah dalam taqarrub, tidak pernah letih dan Allah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu waktu hidup. Dan nanti sakaratul maut ada sendiri hasilnya, yaitu Allah. Kita ingat Allah, kita bisa menyebut nama Allah. Itu buah dari khauf. Iya, kita akan menjadi istiqomah di dalam bertaqarrub kepada Allah, dan istiqomahnya kita dalam taqarrub membuat kita pada saat sakaratul maut bisa menyebut nama Allah. Bisa menyebut nama Allah. Dan menyebut nama Allah pada saat sakaratul maut itu penting, sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dalam hidup ini kadang kita mengalami satu kesulitan. Yang kesulitan itu akan segera teratasi kalau kita bisa menyebut satu nama. Kalau kita bisa menyebut satu nama. Contoh, ada anak muda naik motor, ugal-ugalan dia, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, STNK, plat nomornya sudah habis.
lampunya tidak nyala, lagi kenceng-kencengnya ketemu razia polisi, nggak bisa berkutik dia. Itu kan sudah bisa dihitung gitu, berapa total semuanya kan. Berarti anak muda tadi berada dalam kesulitan yang besar. Ya, untuk ukuran anak muda. Nah, pada saat itu dia berhasil menyebut satu nama kepada polisi yang merazia dia. Dia bilang, maaf Pak, saya anaknya Kapolda. Ini Bapak, saya telepon kepada Bapak. Ketika dia bisa menyebut nama itu, kira-kira kesulitan yang ada di hadapan dia teratasi nggak? Teratasi. Iya. Dan dia akan dilepas. Pada saat dilepas itu dengan santun atau dengan kasar? Yang Kapolda langsung hormat. Jadi kalau polisinya jujur ya, saya nggak mau tahu kamu anaknya siapa, tapi tahu betul kan nanti akibatnya apa. Dan Bapak Ibu, kecuali kalau Kapoldanya juga baik, nggak apa-apa itu, udah denda saja dia dengan seberat-beratnya. Toh uangnya juga dari saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita bahwa dalam hidup kita ini pun kita pasti akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Kalau kena razia polisi kan cuma mungkin ya, belum pasti. Tapi ada satu kesulitan dalam hidup kita yang siapapun pasti mengalaminya. Apa? Ketika sakaratul maut, itu kesulitan yang luar biasa. Tetapi kesulitan dalam keadaan sakaratul maut itu akan teratasi dengan segera kalau pada saat sakaratul maut kita bisa menyebut satu nama. Siapa nama? Kapolda. Enggak. Nama itu adalah Allah. Ya, kalau pada saat sakaratul maut kita bisa menyebut nama Allah, itu malaikat maut langsung hormat. Ini pasti orang baik. Ini pasti orang baik. Sebab tidak mungkin orang yang tidak baik bisa menyebut nama Allah. Itu tidak mungkin. Hanya orang yang baik sajalah yang memang bisa menyebut nama Allah. Ukurannya baik, bukan ilmu. Wah, saya sudah tahu ilmunya sekarang. Pokoknya kalau nanti sakaratul maut, saya cukup menyebut nama Allah. Apa susahnya? Sekarang nggak perlu sholat, nggak perlu baca Quran, nggak perlu ibadah. Yang penting saya ingat pada saat sakaratul maut, cukup saya menyebut nama Allah. Apa susahnya? Kalau mau coba silakan. Tapi rasanya nggak mau ya. Iya, nggak mau. Sebab kalau gagal tidak bisa diulang, nggak bisa. Jadi betapapun kemudian dia melakukannya, nanti pada saat sakaratul maut dia betul-betul kesulitan untuk menyebut nama Allah. Karena Allah hanya mengizinkan namanya disebut pada saat sakaratul maut oleh orang-orang yang baik. Dan ukuran baik adalah istiqomah. Ukuran baik adalah istiqomah dalam bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut akan menaruh hormat betul sama beliau ini. Nah, kalau sudah menaruh hormat, maka ketika mencabut nyawa dengan halus dan karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi penting bagi kita memiliki istislam yang berisi ta'lim, hukum dan tauhid. Bagaimana caranya kita bisa memiliki ketiganya? Tetapi pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa ta'lim, dan khauf ini harus diwaspadai karena ada syubhatnya. Ada syubhat. Ta'lim ada syubhatnya, hukum juga ada syubhatnya, dan khauf juga ada syubhatnya.
Nah, syubhat itu maknanya seperti itu tapi bukan itu. Nah, bingung kan? Makanya disebut syubhat. Seperti itu tapi bukan itu. Iya. Tadi ada binatang masuk ke sini. Apa binatangnya? Seperti ayam tapi bukan ayam. Bingung kan? Seperti ayam tapi bukan ayam. Terus apa? Itu yang disebut sebagai syubhat. Iya. Jadi ta'dhim itu juga punya syubhat. Iya. Ta'dhim itu punya syubhat. Nah, kalau syubhat ta'dhim berarti seperti ta'dhim tapi bukan ta'dhim. Berarti itu tipuan. Dan itu harus diwaspadai. Ini yang memang berat. Karena kalau orang tidak paham tentang syubhat ta'dhim, khawatirnya dia merasa sudah ta'dhim padahal belum. Padahal tidak. Contoh yang kemarin, salat duha biar rezekinya banyak, itu syubhat. Loh, bukannya salat duha itu dalam kerangka rezeki kita banyak, betul. Tapi kalau itu yang menjadi orientasinya, itu berarti sudah terkena syubhat ta'dhim. Sebab nanti kita lihat rezeki itu bisa disebutkan. Berapa sih rezeki yang diinginkan? Ya, hari ini saya dagang 10 juta. Berarti kalau begitu nilai sholat duha dia hari itu 10 juta. Sholat duha dihargai 10 juta. Itu sebuah penghargaan atau sebuah penghinaan? Penghinaan. Sholat duha dihargai 10 juta. Itu sangat-sangat tidak menghargai. Kenapa? Karena sholat duha itu berarti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa bertemu dengan Allah, beribadah kepada Allah itu luar biasa harganya. Karena itu, kalau memang mau sholat duha saja. Niatkan ini adalah ta'dhim saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal berapa Allah ngasih rezeki terserah. Allah tahu berapa rezeki saya yang terbaik. Termasuk ngelamar-ngelamarin sujud waktu sholat berjamaah. Itu syubhat ta'dhim itu. Kelihatannya saja khusyuk, mantap sekali ini orang. Imam sudah sujud, imam sudah duduk, dia tetap saja sujud. Dia merasa dengan memperlama sujud itu dia sangat ta'dhim kepada Allah. Tidak. Itu justru tidak ta'dhim kepada Allah. Sebab kalau betul ta'dhim kepada Allah, kalau jadi makmum ya harus ikut imam. Jadi kalau orang yang memperlama sujud pada saat sholat berjamaah itu sebenarnya dia tidak sedang ta'dhim kepada Allah, betapapun dia merasa bahwa dia sedang ta'dhim kepada Allah. Sholat disertai kebencian. Iya. Wah, kayak saya ini sholatnya yang benar, yang lain salah. Masa ini kakinya nggak ketemu? Itu menyalahi sunnah. Gimana sholatnya bisa diterima kalau tidak menepati sunnahnya? Ya, beruntung saya paham betul dengan sunnahnya. Gak kayak mereka itu. Gak tahu mereka itu sholatnya diterima atau enggak. Dia merasa kalau dirinya paling ta'dhim kan. Justru dia tidak sedang ta'dhim kepada Allah. Sholat itu lihat sebelah telunjuknya digerak-gerakkan. Ini orang dalil mana yang dipakai? Walaupun dalil itu mesti hadisnya dhaif. Pada saat yang sama sebelahnya juga punya perasaan yang sama kan? Ini sebelah saya kok telunjuknya diem aja, itu mesti dalilnya dhaif ini. Duduk secara batin. Itu bukan ta'dhim seperti itu, karena disertai dengan gendeng, menginginkan niat yang sempurna. Pernah lihat ada ketika memulai sholat takbirnya mantap sekali ya, karena sebenarnya memang dia menginginkan kesempurnaan. Jadi kan
makmum kanan kirinya jadi terganggu. Tapi dia merasa dengan perbuatan dia seperti itu adalah sikap ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, itu bukan sikap ta'zim kepada Allah. Memerdu-merdukan lantunan adzan. Meskipun kita tidak boleh berprasangka wah itu orang lantunan adzannya merdu itu lagi nggak ta'zim sama Allah. Justru yang bilang begitu nggak ta'zim. Iya, yang tahu ta'zim atau tidak itu yang bersangkutan. Iya, bukti bahwa dia tidak ta'zim adalah kalau kemudian waktu sholat berikutnya yang ada orang lain dan lebih merdu, itu kemudian dia merasa panas. Ternyata ada yang lebih bagus di dunia saya. Iya. Atau ketika ada merdu, pasti batuk, kecewa sekali. Kenapa sih harus pakai batuk? Ini kan membuat saya jadi malu ini. Mana ada calon mertua lagi. Nah, jadi dia memerlukan adzan itu bukan merupakan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga dengan ilmu yang dimiliki sampai mencela orang lain yang berbeda pendapat itu bukan ta'zim. Ya, bukan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Iya. Orang yang mencela orang lain karena berbeda pendapat itu sebenarnya adalah orang yang belum merasakan nikmatnya ibadah. Kalau dia sudah merasakan nikmatnya ibadah, dia tidak akan mencela orang lain yang berbeda pendapat. Menangis di kala sholat itu bisa jadi, iya, ini sih kembalinya kepada masing-masing ya. Bukan dilarang, boleh menangis itu, tetapi harus dengan kehati-hatian. Iya. Nah, menangis itu bisa menjadi wujud ta'zim kita kepada Allah, tapi bisa pula bukan ta'zim kepada Allah. Bukan ta'zim kepada Allah. Yang mana yang bukan ta'zim kepada Allah? Setelah dia nangis, dia berharap orang tahu. Sehingga gerai air matanya tetap dibiarin gitu ya. Sehingga ketika pergi ke masjid, kamu habis nangis ya? Iya, dari waktu tahajud saya nangis. Dia nangis itu bukan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia ingin orang lain tahu. Iya. Nah, termasuk juga senang ketika hanya diri yang bangun malam. Iya, di rumah kontrakan. Sudah ketika bangun malam itu buka pintunya juga pelan-pelan, jangan sampai ada yang tahu. Iya. Jalannya pelan, duduk pelan, sehingga kemudian dia sholat. Ketika dia sholat sendirian, timbul ada perasaan di dalam dirinya. Lihat yang lain tidur semua, hanya saya yang malam ini bangun malam itu ta'zim kepada Allah, betul. Tapi kalau disertai sikap seperti itu, berarti dia terkena syubhat ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak enak sama guru kalau hafalan Quran itu tidak nampak-nampak, itu syubhat. Tapi dia menghafalkan Quran itu bukan dalam kerangka ta'zim kepada Allah, bukan. Ini termasuk puasa biar badan langsing. Iya, itu tidak ta'zim kepada Allah, tapi dia ta'zimnya kepada tubuh, kepada badan. Sehingga kalau 2 bulan dia puasa bukannya langsing tapi langsung, menyesal dia, tahu ini mendingan saya nggak usah puasa. Dan berarti puasanya bukan ta'zim kepada Allah. Lalu sudah kaya belum haji, apa kata orang? Gak kaya kok belum haji. Maka ketika dia haji, betapapun di sana dia tawaf, dia sa'i, kalau dia tidak berubah niatnya, maka dia haji itu sia-sia, tidak menjadi amal taqarrub kepada Allah, tidak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ikhwan. Ini enak. Oh, kamu nunduk sih? Iya, orang sudah nyebut ikhwan. Nanti apa kata dunia kalau ikhwan matanya jelalatan. Ya, akhwat ketika suruh, wah kelihatan betul basah. Tapi ketika ketemu penjual sayur, lain lagi ceritanya. Itu akhwat sana ya, bukan sini.
nahi mungkar karena benci kepada yang melakukannya, itu bukan ta'zim. Iya, karena benci kepada yang melakukannya, bukan benci pada perbuatannya. Iya, habis yang melakukannya dulu orang yang pernah menghina saya. Wow, udah. Iya, itu bukan ta'zim. Nahi mungkar dia bukan ta'zim kepada Allah. Iya, makanya pakai tadi ya Allah berbusana muslimah karena mau pengajian. Meskipun sebenarnya nggak salah. Iya, ke pengajian pakai busana muslimah itu salah nggak? Enggak. Cuma dia berbusana muslimah itu tidak bisa menjadi amal takarrub karena tidak disertai dengan ta'zim kepada Allah. Itu kan lebih karena dia malu. Apa kata orang pengajian kok nggak pakai busana muslimah? Tapi dia berbusana muslimah tidak disertai dengan ta'zim kepada Allah, maka meskipun dia berbusana muslimah itu tidak membuat dia dekat dengan Allah. Berbusana muslimah karena sudah ada sama. Malu udah haji kok masih tidak menutup Allah. Bersedekah agar rezekinya berlipat-lipat. Itu bisa syubhat ta'zim. Soal rezeki berlipat-lipat itu urusan siapa? Urusan Allah. Karena itu bukan yang menjadi motivasi kita. Apalagi lebih termotivasi karena yang bilang adalah Kiai Fulan. Wah, termotivasi. Nah, khawatirnya kalau kemudian ternyata kemarin saya udah habis-habisan ngisi dompet saya keluarin semua. Sampai sekarang rezeki saya cuma segini-gininya. Berarti kan memang niat dia bukan mengagungkan Allah. Niat dia tidak untuk dekat dengan Allah. Niat dia biar rezekinya banyak. Karena itu kalau sedekah aja. Soal rezeki yang banyak, yang tahu berapanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syubhat ta'zim. Ini sepintas saja karena ini sebenarnya nggak butuh keterangan. Kalau yang kedua adalah syubhat hub. Jadi hub juga punya syubhat seperti hub, tapi bukan hub seperti ini yang memang mencintai Allah, menyenangi ibadah, semangat melakukan amal saleh, tapi sebenarnya dia itu tidak senang sama ibadah. Nah ini kan parah. Kelihatannya senang beribadah, tetapi sejatinya tidak senang. Apa contohnya? Merasakan nikmatnya sholat berjamaah kalau yang mengimami adalah Ustaz Fulan. Itu syubhat hub. Dari sholat maghrib saya mantap sekali. Kok bisa? Soalnya imamnya Ustaz Fulan. Itu syubhat. Itu syubhat. Berarti kalau yang imami bukan Ustaz Fulan, garing lah. Kalau yang imami bukan Ustaz Fulan, berarti kalau begitu sebenarnya dia tidak menyukai ibadahnya, tetapi dia menyukai Ustaz Fulannya itu. Senang sekali bisa mengingatkan imam yang salah bacaannya. Senang gitu ya. Fattaqunna wallati quduhan nas wal hijarah u'iddat lil muttaqin. Kita ingat betul ini salah, ini parah ini salahnya. Kita langsung betulkan u'iddat lil kafirin. Nah, rakaat kedua imamnya baca wasari'un ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil kafirin. Ini imam terbalik. Senang ketika imamnya salah, tapi senangnya adalah karena setelah itu kemudian dia sengaja tengok-tengok ke belakang biar semua orang tahu bahwa tadi yang membetulkan adalah saya. Itu kelihatannya senang membetulkan tapi bukan hub. Itu tipuan. Orang seperti ini terpedaya. Semangat beramal baik karena ada seseorang yang diharapkan. Saya di belakang itu yang bikin saya semangat itu.
wah baca Qurannya dengan berubah posisi. Iya, nah itu namanya syubhat khul. Iya, senang bersedekah karena banyaknya hasil yang dinikmati. Itu juga syubhat. Jadi bersemangat, kenapa? Kemarin saja saya sedekah 10.000, saya langsung dapat 100.000. Gimana saya nggak bersemangat? Udah, besoknya saya mau 100.000 aja sedekah biar dapat banyak. Itu syubhat. Iya, kalau semangatnya karena hasil yang sifatnya duniawi. Itu sama aja dengan orang bersedekah kemudian dipuji banyak orang, dia puas, dia kemudian lebih bersemangat lagi untuk bersedekah. Itu hampir sama, karena banyaknya rezeki dan pujian itu sama-sama dunia. Ya, jadi senang juga karena dia bisa mendapatkan lebih banyak. Ya, Allah Ta'ala masih banyak syubhat-syubhat yang lain. Tapi kita semua sangat berharap agar pujian kita terjaga, terlindungi dari segala macam bentuk syubhat, termasuk syubhat khauf. Kalau syubhat khauf itu intinya adalah kita beribadah bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Iya, takut kepada manusia. Kok datang awal, gimana kalau nggak datang awal saya dihukum, ya itu syubhat. Iya, syubhat. Iya. Kok rajin sekali ibadah, ya kalau nggak rajin ibadah ini saya dicela banyak orang. Iya, iya saya rajin. Soalnya kalau saya nggak rajin nanti orang-orang nggak milih saya. Padahal saya harus jadi. Nah, itu semua adalah syubhat. Sekali lagi kita selalu berlindung kepada Allah, menjaga dari syubhat tadi. Ini ayat 43. Kemungkinan insyaallah bisa kita akan beralih ke ayat 44. Allah a'lam.